Detik-detik Yaimin menceraikan Rosida. Serius Rosida diceraikan. Kasihan Rosida Yai. Rena, Kalau ini bentar aja. pelakor. Nggak apa-apa, pelakor itu baik. Dok, Dari kemarin itu DM katanya. sebentar aja sih. Katanya gitu. Saya dulu ya. Enggak, Saya Mantap kali ya. boten. Iya, enak sih. Tidak ada yang terganggu. Pisang itu. Tabung ngerokok. Jarang-jarang Sini, Dok, sini. bisa ngegayat tapir. Ini sejak pagi kemarin kalau nggak salah tak cerai dia, belum tak kentung. Astagfirullahaladzim. Jangan kapan Yai, saya kentung? kasihan Nah, Yai. kok kapan ya? Tergantung karena habis tak marahi. Ini terus terang loh. Saya apa adanya loh. Sini digetem sing apik ya. Ada yang tak sampaikan. Allah kasihan Yai. Cek, Nyai. Yai, Siapa yang jangan kasihan itu siapa? Yai. Yai baik siapa yang bilang kasihan itu? Dia baik tahu. Enggak kok. Dengarin ya. Kasih. Apakah kamu pun tak kasihan? Dia bisa menjadi itu yang asli. Kamu seneng kan? Tak giniin. Enggak. Mau no dia itu istri solihah dia. Mau solihah tapi belum solihah. Diawali dari ketaatan. Apa rumusnya? Manut, nurut, nuruti, nyenengke. Manut sudah. Nuruti belum totalitas. Ya toh, manut, nurut sudah. Manut sudah, nurut sudah, nuruti belum totalitas. Nyenengke kadang cek ngatelke. Bahkan sekarang ini ngatelke, belum nyenengke. Baru 2 tingkatan, baru toriko, baru syariah dan toriko. Manut, syariah. Nurut, toriko. Nuruti. Guys, polisi tetapkan YM sebagai tersangka tindakan pornografi. Wow, wow. Iki tenan apa ora iki? Mesakno muki bine lho, mesakno muki bine. Sekono, gek di info muki bine. Saya ini pasien rumah sakit jiwa Lawang dan ada suratnya. Saya bebas dari dakwaan apapun. Kok aku bisa tersangka? Loh, kenapa kok jelek? Saya itu habis 120 juta menghadirkan KDM itu 120 juta. Ya toh, koordinasi sebelumnya yang namanya gubernur, apalagi orang terkenal, orang Jawa Timur ini sudah sangat kenal. Ya kalau Bu Khofifah saja, kalau Bu Khofifah datang ke saya itu murah, bahkan bisa bati saya. Tapi kalau KDM Jawa Barat loh, orang nasional kan harus mengkondisikan Banser, mengkondisikan Aremania dan lain sebagainya. Dan itu nggak gratis. Lalu istriku si Rosida berkata, ini habis berapa? Bi? Ya bulatkan aja. Habisnya kan 121. Minta aja 100. Bulatkan itu bukan bulatkan diperbanyak, tapi diperkecil itu 120 juta. Aku akan ngomong apa adanya kesempatan ini ya, yang menunjukkan bahwa saya ini nggak ingin apa-apa. Saya tidak ingin jadi pejabat apapun. Bisa katakan, misalnya ya Pak Prabowo nawari saya jadi apa, nggak mau saya. Saya cukup jadi dosen saja, nggak mau saya. Kenapa kok nggak mau saya? Ya, saya jadi guru aja cukup. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini ada info dari Yaimin ya, terancam jemput paksa kasus Asus ya. Nah, ini kita seperti apa guys ya? Kok sekarang jadi Pak Yaimin yang jadi tersangka ya? Tapi ketika kita melihat ya, mungkin dulu kita menghujat Sarah, tapi lama-kelamaan kok sifat Yaimin agak-agak aneh sih. Aku juga kurang, tadinya mendukung jadi kurang suka sejujurnya karena kok agak-agak melenceng gitu makin kesini tuh guys ya. Ada beberapa bukan berita sih, aku lihat video-videonya dia itu ada yang kurang aku suka aja guys ya. Nah, ini ada beberapa yang harus kita lihat ya, tentunya kita lihat ke reaction seperti biasa ya guys. Yaimin terancam jemput paksa kasus asusila. Mantan dosen UIN Malang, Yaimin resmi menyandang status tersangka atas kasus dugaan pornografi dan asusila terhadap Nurul Sahara. Pihak Polresta Malang Kota menegaskan unsur pidana telah terpenuhi setelah gelar perkara, meski saat ini tersangka belum ditahan. Konflik ini berawal dari perselisihan batas tanah dan parkir yang memanas hingga aksi saling lapor antar tetangga di media sosial. Polisi memperingatkan akan melakukan penjemputan paksa jika Yaimin mangkir dari pemanggilan sebanyak 3 kali berturut-turut. Meski Yaimin sempat mengaku sebagai korban fitnah, kini ia terjerat UU pornografi dengan ancaman hukuman yang serius. Ketika saya ini pasien rumah sakit jiwa Lawang dan ada suratnya, saya bebas dari dakwaan apapun. Kok aku bisa tersangka? Iki sing goblok pengacaranya apa penyidiknya? Oh, ternyata gitu toh Mbah Yai. Kalau udah tahu kejiwaannya kurang sehat, kenapa kok nggak mau disuruh Berobat. konsultasi ke psikiater?
Kan Mbah Yai sendiri yang bilang toh kalau Mbah Yai ini pasien rumah sakit jiwa. Bang Dino juga kena semprot ya Bang ya? Yang sabar Bang ya. Tapi aku salut banget sih sama sikapnya Mbak Ros. Sabar banget ngadepin Yai Mim. Menurut teman-teman gimana? Coba tulis di kolom komentar. Akhirnya ditetapkan jadi tersangka walaupun nggak sampai di penjara. Mungkin karena usia ya, makanya dia nggak sampai di penjara. Awal tahun lalu kalau masih ingat kita ada fenomena Agus Sedih, ya kan? Yang berjalan sampai berlarut-larut dari akhir 2023 sampai awal 2024. Di akhir tahun lalu dan awal tahun ini kejadian dengan Yai Mim ini ya. Sekarang udah jadi tersangka. Bedanya kalau kasus Agus Sedih itu Agus Sedih dan keluarganya dan si Wawa itu melawan netizen. Tapi dalam kasus Yaimin ini netizennya terbagi dua. Ya mungkin karena Yaimin ini kan dianggap religius gitu ya. Pakai ada yainya segala di depan. Kalau kalian lihat live-nya Yolo Ine dan banyak sudah jadi clipper ya di TikTok ini, kalian bisa melihat bahwa dia nggak pantas deh kayaknya jadi seorang kiai atau seorang pemimpin agama. Sekarang kita tunggu babak selanjutnya bagaimana drama ini berakhir. Karena tidak ada pesta yang tidak usai. Pripun ya kok bisa sampai tersangka niku pripun? Gini, Mas Agustian, Mas sampean jeneng iso lali aku. Rio. Mas Rio. Mas ini, Guset, gini aja. Singkat jawaban dan singkat cerita bahwa Dino, Bram dan Demit itu 3 serangkai dalam satu visi dan misi. Dino dan orang yang mampu bernama Bram, Demit, Dino, Demit, Bram. Dino, Demit, Bram adalah yaitu yang terhormat Merdeka. Itu aja. Dino, Demit, Bram. Dino, Demit, Bram. Mohon maaf, nah istriku kepingin karena sudah kadung jatuh cintrong mereka, monggo silakan, saya ikhlas, monggo. Istriku kalau memang mau sama Bram dan ternyata juga sama Dino dan juga sama Demit, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini pasien rumah sakit jiwa dan ada suratnya. Saya bebas dari dakwaan apapun. Kok aku bisa tersangka? Iki sing goblok pengacaranya apa penyidiknya? Benarkah orang seperti Yai Mim ini tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian tidak dapat disidangkan sebagai terdakwa? Jawabannya tidak benar. Orang seperti ini tetap dapat ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa. Dalam hal ini kita mengacu ke KUHP yang baru. Perhatikan di pasal 38, 39 itu sudah diatur. Ada namanya disabilitas mental, ada juga disabilitas intelektual. Nah, dalam hal orang mengalami disabilitas mental dan atau disabilitas intelektual, dia tetap dapat didudukkan di persidangan sebagai terdakwa, cuma dia bisa lepas dari hukuman pidana. Nah, sebagai gantinya akan dilakukan namanya tindakan terhadap dirinya. Nah, diatur lebih lanjut di pasal 105, tindakan yang dimaksud adalah tindakan medis. Nah, berikutnya diatur lagi di pasal 110, tindakan medis yang dimaksud itu apa? Dirawat di rumah sakit jiwa. Ya tentu berdasarkan perintah dari hakim. Nah, nanti ada rumah sakit jiwa yang ditunjuk. Nah, yang bersangkutan di sana sampai kapan? Sampai dinyatakan dia tidak memerlukan perawatan lebih lanjut alias sudah sembuh. Itu pun penghentiannya harus dilakukan berdasarkan penetapan dari hakim. Nah, kenapa kok itu harus dilakukan? Nah, di bagian penjelasan ada nih, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menciptakan ketertiban sosial. Bagaimana kalau orang seperti ini dibiarkan berkeliaran dan bikin onar? Pasti akan banyak orang yang dirugikan. Benar nggak? Yai Mim terancam. Ya, itu dia guys, terkait infonya Yai Mim. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Reaksi kalian ya. Dan sekian dulu infonya guys dari Yai Mim untuk hari ini. Jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin Reaction ya. Dan kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan see you guys.